Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah siang ini tema kita adalah menjaga waktu di bulan Ramadan. Waktu luang adalah sebuah kenikmatan yang seringkali manusia lalai dalam menggunakannya, dan tak jarang kita baru merasakan menyesal dan merasakan kehilangan setelah nikmat itu kita sia-siakan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Ada dua buah kenikmatan yang seringkali manusia banyak yang tertipu dengan keduanya. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Di antara bentuk menjaga waktu di bulan Ramadan adalah dengan cara banyak membaca buku-buku agama, mendengarkan pengajian-pengajian, mengulang pelajaran, membaca Al-Quran, memperbanyak salat sunnah dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru ay ashru Ramadan." Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau ahyal laila, beliau lebih menghidupkan malam-malamnya untuk ibadah. Wa aiqadha ahla, beliau pun senantiasa membangunkan semua anggota keluarganya untuk lebih fokus ibadah. Wa jadda wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan bentuk kiasan bahwasanya beliau lebih serius untuk ibadah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang waktu, tentang wajibnya kita menjaga waktu. Al-waqtu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqtahu yaqta'uk, jika engkau tidak memotongnya, maksudnya jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaqta'uk, dia akan memenggalmu. Juga dikatakan al-waqtu asmanu minaz zahab, waktu lebih mahal daripada emas, karena waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa terulang kembali. Adapun sebab kenapa kita diperintahkan menjaga waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, karena waktu kita yang kita gunakan akan ditanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 hal. Apa itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang umurnya, kemana ia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, tentang masa muda, karena masa muda merupakan masa
yang di mana berkumpulnya dua potensi, yaitu potensi akal dan potensi kekuatan jasmani. Masa mudanya kemana ia gunakan, kemana ia habiskan. Yang ketiga, wa malihi, dan hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, hartanya dari mana ia dapatkan dan hartanya kemana ia infakkan. Kemudian yang kelima, wa maza amila fima alima, dan apa yang telah ia amalkan dari ilmu-ilmu yang ia ketahui. Jadi tujuan kita belajar untuk beramal, bukan cuma untuk menambah-nambah wawasan. Maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, ia harus lebih bersungguh-sungguh menjaga waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan di akhirat harganya sangat mahal. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa atlaja." Siapa yang khawatir hendaknya ia bersegera. "Wa man atlaja balagul manzil." Dan siapa yang bersegera, ia akan segera sampai di tempat tujuannya. "Ala inna silatullah ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai barang dagangan yang mahal. Ala inna silatullah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah adalah surga yang harganya sangat mahal. Pada hakikatnya waktu adalah kehidupan. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, sama saja ia menyia-nyiakan kehidupan. Dan orang yang menyia-nyiakan waktunya kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa ia lalai dalam menggunakan waktunya, karena akan mengakibatkan kerugian dunia dan juga di akhirat. Di antara bentuk menjaga waktu yang paling simpel adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun." Tidaklah sebuah lafaz yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya ada dua malaikat yang senantiasa mencatat, yaitu Raqib dan Atid. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yazkurullah fihi kanat alaihi minallah tirah." Siapa saja yang duduk di sebuah tempat duduk dan dia tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengalami kerugian. Wa man ittaja'a maj'an la yazkurullah fihi kanat alaihi minallah tira. Dan barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya dan dia tidak berzikir pada Allah, ia juga mengalami kerugian. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullah fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Siapa saja yang berada di sebuah majelis dan mereka tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bersalawat kepada nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka semua ditimpa kerugian. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memaafkan mereka.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan kita adalah yang pertama, wajibnya kita menjaga waktu, apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, peringatan dari banyak bicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, banyak bicara tanpa faedah akan mengakibatkan kerasnya dan matinya hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.